Marc Anthony Klok, dia selalu stay teman-teman untuk melindungi 3 ataupun 4 pemain belakang PSM Makassar. Kurang apa lagi Marc Anthony Klok? Kurang apa lagi? Postur. Oke guys, ulang coba-coba. Nah teman-teman, kali ini kita bakal membuat analisis terhadap permainan dari Marc Anthony Klok. Nah, kenapa Marc Anthony Klok tidak bisa sukses di Persija Jakarta? Nah, pasti kalian penasaran. Ini berdasarkan permainan-permainan yang dilakukan Marc Anthony Klok di PSM Makassar. Nah, dan kenapa ketika di PSM Makassar, Marc Anthony Klok itu bisa bermain dengan sukses, bermain dengan baik, koneksinya baik antar Klok, Pluim, dan teman-teman rekan-rekan Klok yang lainnya teman-teman. Nah, kalau suka kan video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan, kita langsung menuju ke videonya guys. Jadi teman-teman, udah aku data nih teman-teman, udah aku cari sumbernya teman-teman, yaitu pertandingan melawan PSM melawan Persib teman-teman. Ini salah satu yang udah aku ambil sumbernya dan aku catat. Nah, di sini teman-teman, pertandingan udah mulai teman-teman. Nah, di sini posisi Marc Anthony Klok, dan dia teman-teman selalu men-screener. Nah, nih, menjaga pemain belakang biar nggak pemain yang ketika menghadapi PSM langsung berhadapan dengan pemain belakang daripada PSM Makassar itu sendiri teman-teman, tetapi akan melewatin atau berhadapan dengan Marc Anthony Klok. Nah, ini yang aku bilang tadi, di dalam kriteria kepelatihan Sergio Parias, pemain ini tipe-tipe yang disukain oleh Sergio Parias. Coba kalian buka sejarah teman-teman, kalian search aja tentang bagaimana kriteria tipe yang berada di posisi gelandang ini sesuai dengan kriteria Sergio Parias. Kita lanjut. Nah, dia teman-teman posisinya seperti itu. Nah, ini posisinya, dia nggak bakal melebihin gelandang daripada PSM Makassar yang lainnya. Dia bakalan stay selalu di sini untuk menjaga teman-teman kedalaman. Kita lanjut. Nah, ini teman-teman, dia lihat ke belakang lagi passionnya. Nah, dia mundur ke belakang. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini teman-teman posisi tadi, kita lanjut. Marc Anthony Klok, dia selalu stay teman-teman untuk melindungi 3 ataupun 4 pemain belakang PSM Makassar. Nah, selalu berada posisi di sini untuk men-screener sekali lagi teman-teman, untuk menjaga lini belakang. Kita lanjut. Nah, ketika Pluim maju ke depan teman-teman, dia bakalan ikut juga maju ke depan, karena teman-teman konektivitas antara Klok sama Pluim nggak usah diragukan lagi. Kita lanjut. Yap, ini posisi Marc Anthony Klok lagi teman-teman. Posisi sini Tasim Kipu udah maju, Abdurrahman. Nah, di sini teman-teman back kiri daripada PSM Makassar. Nah, yang menariknya, Marc Klok selalu stay teman-teman untuk menjaga lini belakang lagi. Ini nilai plus menurut aku teman-teman kalau dia bersama Persija Jakarta, karena lagi dan lagi aku bilang kriterianya cocok banget sama Sergio Parias. Nah, di sini teman-teman diberi kebebasan dan bertanggung jawab lah Marc Klok teman-teman, diberi kebebasan untuk gelandang lainnya untuk melakukan kreasi teman-teman. Ada Pluim dan teman-teman Julham Jamron. Kita lanjut ya. Nah, ini lagi teman-teman, Marc Anthony Klok kan seperti yang aku bilang, dia untuk menjaga, melindungi sebagai antibody istilah dalam tanda kutip teman-teman, sebelum menghadapin ini teman-teman 3 pemain daripada PSM Makassar, karena rata-rata fullback sebelah kiri teman-teman sering overlap, sehingga disinilah peran kunci daripada Marc Anthony Klok. Gila sih menurut aku, apalagi dia bergerak terus teman-teman, 90 menit loh, gila kan, lihat tuh lari terus. Kita lanjut ya. Nah, di sini yang diisi oleh Marc Anthony Klok teman-teman. Nah, kan mereka 4 back nih sejajar sebenarnya, tapi karena fullback sebelah kiri teman-teman sering melakukan overlap ke depan, sehingga pemain atau ruang kosong tadi teman diisilah oleh ataupun ditutup oleh Marc Anthony Klok. Kita lanjut ya. Ini teman-teman ketika dalam keadaan di attack teman-teman, serangan balik dari Persib. Kalian lihat, ini PSM Makassar. Nah, ini teman-teman. Nah, nih dibuang ke depan. Nah, di sini lagi aku bilang teman-teman, Marc Anthony Klok, dia selalu teman-teman menjaga pemain-pemain belakang daripada PSM Makassar teman-teman. Yang lagi harus aku bilang, aku pertegas ya, kalian garis bawahin, dia melindungi pemain belakang daripada PSM Makassar. Pemain yang luar biasa sih menurutku. Nah, ini teman-teman, kepeduliannya, lihat cara dia minta bola teman-teman. Kalian perhatikan cara dia minta bola ya, kalian perhatikan. Nah, ini teman-teman, kalian perhatikan dia mau mundur ke belakang lari. Nah, cara minta bola. Wow. Nah, ini kan pemain daripada PSM Makassar teman-teman. Mereka menggunakan medium defensive line teman-teman, karena masih di sekitar sini teman-teman. Nah, nggak menggunakan high defensive line yang di posisi sini. Nah, di sini yang menariknya lagi dan lagi,
Marc Anthony Clock. Dia selalu menjaga teman-teman ya, memfollow up daripada pemain belakang PSM Makassar nih teman-teman. Selalu harus melewati dia. Ibaratnya seperti itulah teman-teman. Kalau mau kalian menggolin PSM Makassar, kalian lewatkan dulu aku. Sedap kan? Kita lanjut. Nah, ini teman-teman, dia mundur kan Marc Anthony Clock karena Aaron Evans maju ke depan melakukan penyerangan. Nah, posisi Aaron Evans diisi atau ditutupin oleh Marc Anthony Clock. Nah, dia melakukan overlap di posisi belakang tadi, Clock yang menutup teman-teman. Nah, lagi dan lagi harus aku bilang, sering banget tuh, ini harus aku jelaskan, jangan kalian bosan teman-teman, harus aku jelaskan bahwa sering banget tuh Clock menutup teman-teman, atau mundur dia, ataupun lagi dan lagi aku bilang sebagai pemutus serangan ketika lawan itu menyerang PSM Makassar teman-teman. Nah, di sini fullback sebelah kiri kan melakukan overlap dan ditutup oleh Marc Clock. Wow, bisa sebagai back kiri juga mendadak. Gila, gokil nih pemain. Dan lari terus guys, lari terus bergerak. Gila. Build up serangan tuh, bertahannya bagus, serangannya bagus. Nah, lihat nih. Nah, ini teman-teman kita lihat langsung gol ya teman-teman. Proses pertama lagi dari build up Marc Clock. Nah, ini muara gol ya teman-teman. Kembali lagi semua ke Clock. Kalian lihat teman-teman. Yap. Buka ruang, pandai passingnya juga bagus dan akhirnya jeger. Kurang apa lagi Marc Anthony Clock? Kurang apa lagi? Postur. Nah, itu mungkin bisa diperdebatkan ya postur ya. Kita lanjut ya teman-teman. Clock ya teman-teman. Posisi Clock masih ya stabil, konsisten teman-teman. 45 menit pertama stabil menjaga lini belakang sebagai pemutus serangan teman-teman. Dan sekali-sekali melakukan serangan juga. Kita lihat gol kedua dari PSM Makassar ya. Ini teman-teman, gila sih. Jeger. Oke teman-teman, kita lanjut di babak kedua di menit 46. Ini teman-teman kita lihat lagi ya. Nih. Nah, ini bayangin nih. Jauh banget kan dia turun sebagai, lagi aku bilang, screener untuk melindungi teman-teman sebelum pemain-pemain lawan ini teman-teman. Persib menembus daripada 2 back ini teman-teman. Gila nih menurut aku nih. Lihat tuh. Dan dia nyerang juga loh, nggak main-main loh. Dia nggak hanya bertahan, nyerang juga ke depan. Gokil. Nah, ini teman-teman ketika posisi sebelah kanan ya kelihatan longgar karena Asim Kipu agak ke dalam teman-teman, karena menutup pemain-pemain Persib. Clock menutup teman-teman kelonggaran tersebut. Nah, ini gol ketiga teman-teman. Counter attack. Jeger. Anjay. Gila ya. Gampang banget peluim nih gol gini. Kita lanjut teman-teman di terakhir teman-teman dalam proses Persib menyerang. Menarik kan teman posisi daripada Marc Anthony Clock. Nah, ini dia Bang Anthony Clock. Nah, kenapa Bang Anthony Clock ini letak di sini teman-teman? Karena dia mempunyai kecepatan untuk counter attack, passing yang baik untuk counter attack, dan semua itu ada di Clock teman-teman kalau dilakukan counter attack. Nah, di sini posisinya teman-teman, dia nggak ngikut dalam posisi heading. Nah, seperti yang gue bilang, kalau postur perlu diperdebatkan teman-teman. Nah, mungkin dia nggak cocok untuk melakukan heading, bermain heading teman-teman. Nah, apakah kalian setuju? Ya, kalian komen di bawah teman-teman. Dan kita kembali gitu teman-teman, dia posisinya di sini teman-teman, nggak ikut kecimpung ke sini untuk melakukan duel heading. Dan aku bilang tadi, ketika counter attack, dia orang pertama yang bakalan membuild up teman-teman serangan tersebut. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya apa? Pertama, posisi Clock ketika di PSM dan ketika di Persija Jakarta itu berbeda. Yang kedua, teman-teman, di Persija Jakarta, pelatih Persija Jakarta menggunakan Evan Dimas sebagai pemain nomor 6, yang dimana ketika Clock bermain di PSM, posisi Evan Dimas itulah tempat Clock bermain. Yang ketiga, teman-teman, ini sebenarnya nggak salah ke pelatihnya. Sebenarnya ini berdasarkan taktikal strategi yang digunakan oleh pelatihnya. Nah, ini udah aku konfirmasi secara langsung bersama Sergio Varias bahwa Clock ini teman-teman, ataupun pemain-pemain Persija di gelandang tengah, lini tengah, ataupun pemain-pemain Persija secara overall itu mempunyai peran-peran yang ganda. Nah, jadi mau nggak mau pelatih juga harus berani mengimprovisasi untuk meletakkan ke posisi yang barunya guys. Dan keempat, sebagai pemain profesional, Clock harus berani, harus mampu beradaptasi di posisi barunya. Yang pasti teman-teman, untuk kebaikan Clock itu sendiri dan untuk kebaikan Persija Jakarta. Sampai situ aja video guys. Kalau suka kalian video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.